Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ujan Satrio di Ujan Satrio Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan video tentang bagaimana sih cara pengolahan limbah peternakan, baik secara fisik, kimia, dan biologi. Nah, di sini saya mewakili dari kelompok 2 mata kuliah Teknologi Penanganan Limbah yang beranggotakan saya sendiri Ujan Satrio, yang kedua Elinor Isnaini, yang ketiga Prameswari Safira Maharani, dan yang keempat ada Rizka Wahyuningsih. Nah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang teori bagaimana sih manajemen penanganan limbah yang baik untuk limbah padat dan juga limbah cair pada peternakan, baik itu peternakan ruminansia ataupun juga peternakan unggas. Secara umum ada 3 cara pengolahan, yaitu pengolahan secara fisik, kimia, dan biologi. Bagaimana sih penjelasannya untuk secara teori? Marilah kita simak penjelasan secara dari Mas animator berikut ini. Penanganan limbah ternak akan spesifik pada jenis atau spesies, jumlah ternak, tata laksana pemeliharaan, areal tanah yang tersedia untuk penanganan limbah, dan target penggunaan limbah. Penanganan limbah padat dapat diolah menjadi kompos, yaitu dengan menyimpan atau menumpuknya, kemudian diaduk-aduk atau dibalik-balik. Perlakuan pembalikan ini akan mempercepat proses pematangan serta dapat meningkatkan kualitas kompos yang dihasilkan. Setelah itu, dilakukan pengeringan untuk beberapa waktu sampai kira-kira terlihat kering. Sedangkan untuk penanganan limbah cair dapat diolah secara fisik, kimia, dan biologi. Pengolahan secara fisik disebut juga pengolahan primer atau primary treatment. Proses ini merupakan proses termurah dan termudah karena tidak memerlukan biaya produksi yang tinggi. Metode ini hanya digunakan untuk memisahkan partikel-partikel padat di dalam limbah cair. Beberapa kegiatan yang termasuk dalam pengolahan secara fisik antara lain floatasi, sedimentasi, dan filtrasi. Kemudian pengolahan yang kedua ada pengolahan secara kimia. Pengolahan secara kimia disebut juga pengolahan sekunder atau secondary treatment, yang biasanya relatif lebih mahal dibandingkan dengan proses pengolahan secara fisik. Metode ini umumnya digunakan untuk mengedepankan bahan-bahan yang mengendapkan bahan-bahan berbahaya yang terlarut dalam limbah cair menjadi padat. Pengolahan dengan cara ini meliputi proses-proses netralisasi, flokulasi, koagulasi, dan ekstrasi. Pengolahan limbah cair yang berikutnya adalah pengolahan secara biologi. Pengolahan secara biologi merupakan tahap akhir dari pengolahan sekunder bahan-bahan organik yang terkandung di dalam limbah cair. Limbah yang hanya mengandung bahan organik saja dan tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya dapat langsung digunakan atau didahului dengan pengolahan secara fisik. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu untuk penjelasan secara teorinya bagaimana pengolahan limbah padat dan juga pengolahan limbah cair. Nah, untuk selanjutnya izinkan kami untuk menampilkan beberapa video dan foto kegiatan kami di peternakan tempat kami untuk PKL. Jadi selama kami PKL itu ada beberapa kegiatan yang kami ikuti di peternakan tersebut. Salah satunya juga termasuk dalam penanganan limbah, baik itu limbah cair dan juga limbah padat. Bagaimana sih penanganannya secara langsung di lapangan? Mari kita simak video dan foto berikut.
Oke teman-teman, seperti itu kira-kira untuk video yang telah kami tampilkan. Apabila dari teman-teman masih ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan yang paling penting, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk menjadikan channel ini lebih maju lagi. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.